Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tasya Aprianda Saraji dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Ujung Padang. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi bab 4 yaitu mengenai akuntansi perusahaan dagang. Dalam bahasa Inggrisnya Trading, Merchandising, Accounting. Untuk memenuhi nilai ujian sekolah praktek mata pelajaran ekonomi dengan guru pembimbing Ibu Dra Odorkina Sitinjak. Ayo, selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 yaitu akuntansi perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang itu? Jadi, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjual kembali tanpa adanya perubahan bentuk atau form. Adapun perubahan bentuk hanya sedikit. Contohnya yaitu kemasan. Adapun ciri-ciri dari perusahaan dagang ada 6. Yang pertama yaitu pendapatan utama atas penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utama adalah harga pokok barang yang dijual dan barang usaha lainnya. Yang ketiga, terdapat akun persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai agen antara produsen dan konsumen. Yang kelima yaitu barang yang digunakan tidak ada perubahan bentuk. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu tujuan utamanya untuk mendapatkan laba. Nah, selain ada ciri-ciri dari perusahaan dagang, tentunya ada transaksi-transaksi yang dilakukan dalam perusahaan dagang. Transaksi-transaksi perusahaan dagang ada 4. Yang pertama yaitu penjualan barang dagangan, yang kedua pembelian barang dagangan, yang ketiga yaitu diskon pembelian dan penjualan, dan yang keempat yaitu return penjualan dan pembelian. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai pembelian barang dagangan. Ayo, saksikan terus. Nah, yang pertama di sini kita masuk ke contoh soal mengenai pembelian barang dagangan. Yaitu di sini ada contoh, UD Makmur membeli barang dagangan berupa makanan roti dengan harga 80 juta dibeli dari UD Basin Enak. Di sini kita menentukan A. Jurnal secara tunai dan B. Jurnal secara kredit. Yang pertama di sini kita menentukan jurnal secara tunai. Nah, dari sini kan ada dua perusahaan yaitu UD Makmur dan UD Basin Enak. Jadi kita tulis dulu nama perusahaannya. Nah, dari sini yang pertama kita menentukan perusahaan dari UD Makmur. UD Makmur membeli barang dagangan berupa makanan roti seharga 80 juta, dibeli dari UD Basin Enak. Maka dari sini UD Makmur membeli barang dagangan, berarti purchase atau pembeliannya bertambah di debit seharga 80 juta. Kemudian cash-nya, karena dia membeli barang dagangan di perusahaan UD Basin Enak, maka cash uang dia berkurang di kredit sebesar 80 juta. Kemudian kita masuk ke perusahaan UD Basin Enak, yang dimana UD Basin Enak di sini akan mendapatkan cash bertambah di debit sebesar 80 juta karena perusahaan UD Makmur telah membeli barang dagangannya. Maka cash-nya bertambah di debit sebanyak 80 juta. Kemudian cash pada penjualannya berkurang 80 juta di kredit.
Nah, maka akan ditentukan dari sini, maka ini telah kemudian yang B di sini yaitu jurnal secara kredit. Sama, perusahaannya masih sama yaitu UD Makmur dan UD Basin Enak. Nah, karena di sini UD Makmur membeli barang dagangan berupa makanan roti. Karena kita disuruh di sini jurnal secara kredit, maka UD Makmur ini membeli barang dagangan berupa makanan roti secara kredit di UD Basin Enak. Maka pembeliannya bertambah 80 juta. di debit. Kemudian karena dia secara kredit, maka utang UD Makmur bertambah di kredit sebesar 80 juta. Kemudian di perusahaan UD Basin Enak. Nah, karena dilakukan secara kredit, maka UD Basin Enak ini akan memperoleh piutang. Piutangnya bertambah di debit sebesar 80 juta dan salesnya akan berkurang di kredit sebesar 80 juta. Yang kedua yaitu penjualan barang dagangan dan yang ketiga yaitu diskon penjualan dan pembelian. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, yang kedua di sini kita akan masuk ke contoh soal mengenai diskon pembelian dan penjualan. Nah, contoh soalnya masih sama seperti yang di atas, seperti ini. Kemudian hanya ditambah diskon 5%. Soalnya masih sama seperti yang di atas, hanya ditambah diskon 5%. Nah, karena di sini harganya 80 juta, maka akan dikali dengan 5% dengan diskonnya. Maka diskon 5% sama dengan 80 juta dikali 5% atau 5/100, hasilnya sama dengan Rp 4 juta. Nah, kemudian di sini masih tetap perusahaannya ada dua, yaitu UD Makmur dan UD Basin Enak. Nah, dari diskon 5% ini, maka di UD Makmur akan mendapatkan pembelian. Pembeliannya itu bertambah di debit sebesar 80 juta. Kemudian cash-nya itu akan berkurang di kredit sebesar 76 juta. Kenapa cash-nya bisa jadi 76 juta? Agar balance dengan diskonnya yaitu 4 juta. Maka diskon pembeliannya akan bertambah di kredit yaitu 4 juta. Kemudian di UD Basin Enak. Dari soal yang ada di sini, maka di UD Basin Enak cash-nya akan bertambah di debit sebesar 76 juta. Diskon penjualannya akan bertambah di debit 4 juta.
dan salesnya akan berkurang di kredit sebesar 80 juta. Dan yang keempat yaitu return pembelian dan penjualan. Ayo langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Dikembalikan barang yang dibeli pada poin 1A senilai 500.000 karena unik bentuknya. Ini masih berhubungan dengan perusahaan yang tadi yaitu UD Makmur dan perusahaan UD Basin Enak. Nah, dari sini cash di UD Makmur dikembalikan barang yang dibeli, maka cashnya akan bertambah di debit senilai 500.000. Kemudian pembeliannya akan berkurang di kredit senilai 500.000. Kemudian di UD Basin Enak, yang dimana utang penjualannya itu akan berkurang di debit senilai Rp 500.000. Kemudian cash pada UD Basin Enak ini karena akan dikembalikan barang yang dibeli, maka cashnya akan berkurang senilai 500.000 di kredit. Selain ada transaksi-transaksi perusahaan dagang, tentunya perusahaan dagang ini memiliki syarat pembelian dan penjualan secara kredit. Nah, adapun syarat penjualan dan pembelian secara kredit dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama syarat N/30, yang kedua syarat 2/10 dan N/30, dan yang terakhir yaitu syarat EOM atau Ending of Man. Nah, yang pertama yaitu syarat N/30, artinya kesepakatan antara pembeli dan penjual barang dagangan yang dibeli secara kredit yang dibeli setelah 30 hari melakukan transaksi. Contohnya, nah, dari di sini kan contoh soal dari syarat N/30, yang dimana syarat N/30 artinya kesepakatan antara pembeli dan penjual barang dagangan yang dibeli dengan kredit dibayar 30 hari setelah transaksi. Maka dibayar 30 hari setelah transaksi, maka akan dibayar pada tanggal 30 Januari. Yang kedua yaitu syarat 2/10 atau N/30, artinya diberi diskon 2% jika pembayaran 10 hari setelah transaksi, paling lama 30 hari setelah transaksi. Contohnya yaitu, di mana soalnya UD Makmur membeli barang elektronik dari PT Panasonic Rp 70 juta dengan syarat 3/12 N/30. Nah, dari sini UD Makmur membeli barang elektronik dari PT Panasonic seharga 70 juta dengan menggunakan syarat 3/12 dan N/30. Di sini ada 2 perusahaan yaitu UD Makmur dan PT Panasonic. Pertama yaitu UD Makmur, yang dimana UD Makmur membeli barang elektronik dari PT Panasonic seharga 70 juta. Maka di sini menggunakan syarat 3/12 N/30, yang dimana dari syarat ini akan diberi diskon 2% jika pembayaran 10 hari setelah transaksi, paling lama dibayar 30 hari setelah transaksi. Maka UD Makmur di sini karena diberi diskon, maka utangnya itu berkurang di debit seharga 70 juta. Kemudian pembeliannya akan berkurang di kredit
seharga 2.100.000. Kemudian cash pada UD Makmur ini karena membeli barang elektronik dari PT Panasonic sebesar 67.900.000 di kredit. Kemudian di PT Panasonic yang dimana sales diskon akan bertambah di debit sebesar 2.100.000. Kemudian cashnya akan bertambah di debit karena dia mendapatkan keuntungan dari UD Makmur sebesar 67.900 di debit. Kemudian dia dari utang tersebut, dari utang UD Makmur, maka dia memperoleh piutang dari UD Makmur tersebut sebesar 70 juta di kredit. Dan yang ketiga yaitu syarat EOM atau ending of man. Nah, apa sih itu syarat EOM atau ending of man? Ending of man artinya syarat-syarat penyerahan barang dagangan. Adapun syarat-syarat penyerahan barang dagangan ada 3. Yang pertama yaitu cash, yang kedua transfer, dan yang ketiga yaitu COD atau cash on delivery. Nah, selain ada syarat penjualan dan pembelian secara kredit, adapun syarat pembelian dan pengiriman dengan ongkos angkot. Syarat pembayaran dan pengiriman dengan ongkos angkot dibagi menjadi 2, yaitu VOB masih shipping point dan VOB masih destination. VOB masih shipping point artinya semua resiko yang diangkut dibayar oleh pembeli. Apa sih itu VOB? Nah, singkatan dari VOB adalah free on board. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yang dimana contohnya yaitu UD Makmur membeli barang elektronik kepada PT Polytron seharga 500 juta dengan biaya angkut Rp5 juta. Maka di sini yang ditanya VOB shipping point atau free on board shipping point. Langsung saja kita jawab. Nah, dari sini juga ada 2 perusahaan yaitu UD Makmur dan PT Polytron. Yang pertama UD Makmur. Di sini UD Makmur membeli barang elektronik kepada PT Polytron seharga 500 juta dengan biaya angkut 5 juta. Maka pembeliannya, karena UD Makmur membeli barang elektronik kepada PT Polytron, maka pembeliannya bertambah 500 juta di debit. Kemudian biaya angkutnya bertambah juga di debit yaitu 5 juta. Dan yang terakhir yaitu UD Makmur ini karena udah membeli barang dan juga ada biaya angkutnya, maka cash uang dia berkurang seharga 505 juta. Dan yang terakhir yaitu perusahaan di PT Polytron, di mana PT Polytron ini mendapatkan keuntungan dari UD Makmur seharga, yaitu mendapatkan keuntungan berupa cash seharga 505 juta di debit. Dan penjualannya bertambah 505 juta di kredit. Baik, sekian presentasi saya mengenai mata pelajaran ekonomi bab 4 yaitu akuntansi perusahaan dagang.
Apabila saya ada kesalahan atau tutur kata salah yang salah, saya akan memperbaikinya pada kesempatan selanjutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.